Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam pertemuan kali ini dalam pelajaran PPKN kelas 10. Mari sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa kepada Allah seraya berharap mudah-mudahan pembelajaran kali ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Suratal ladzina. Amin. Baik anak-anak sekalian, mengawali pembelajaran ini saya sampaikan materi tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Tujuan pembelajaran kita kali ini yakni diharapkan mendefinisikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan negara, pemerintahan negara, kemudian mampu mendeskripsikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Baik, kita awali sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Sebelum itu, mari kita simak dulu beberapa penjelasan terkait nanti kekuasaan negara, macam-macam kekuasaan negara. Konsep kekuasaan tentu saja kita sering mendengar dan tidak asing bagi kalian. Apa itu kekuasaan? Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini sering kita perbincangkan. Sering masyarakat memperbincangkannya baik dalam bentuk obrolan maupun di dalam media cetak maupun media sosial sekarang yang lagi ngetren. Apa sih sebenarnya kekuasaan itu? Sebagai gambaran begini. Secara sederhana, kekuasaan itu bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan yang dikehendaki atau diperintahkan. Itu secara sederhana yang mudah kita pahami. Contoh, misalnya kalian pas melihat televisi, tiba-tiba kalian menyuruh untuk belajar. Kemudian kalian mematikan televisi dan masuk kamar atau ruang belajar untuk membaca dan menyelesaikan tugas. Inilah salah satu kemampuan kekuasaan dari orang tua kita untuk menyuruh kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkan. Misalnya, contoh lagi di masyarakat, misalnya di sebuah kampung itu ada aturan atau perintah, bisa juga tamu yang lebih dari 24 jam harus melapor kepada RT RW misalnya. Contoh tersebut menggambarkan perwujudan dari kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang ataupun lembaga. Nah, kemudian apakah negara juga punya kekuasaan negara? Tentu saja negara punya. Karena pada dasarnya negara merupakan sebuah organisasi kekuasaan. Ini mungkin anak-anak bisa mengerti. Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan.
ini. Jadi kekuasaan negara ini merupakan suatu lembaga atau organisasi. Nah, mari kita simak beberapa pendapat ahli, misalnya John Locke. Kita bicara macam-macam kekuasaan negara. John Locke yang dikutip oleh Rianto pada tahun 2006, bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yakni yang pertama kekuasaan legislatif, eksekutif, federatif. Nah, apa sih kekuasaan legislatif? Yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Jadi negara ini punya kekuasaan untuk membuat undang-undang atau peraturan-peraturan. Sebab apa? Kekuasaan ini tujuan utamanya adalah agar rakyatnya mencapai keadilan, kemakmuran, serta keteraturan. Maka disinilah mutlak diperlukan adanya undang-undang. Yang kedua, eksekutif, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi misalnya yang sederhana, yang sering kita jumpai, ada pelanggar, orang yang tidak punya SIM, naik kendaraan bermotor jalan raya, kemudian ada operasi ditilang. Nah, ini harus diadili. Masih banyak contoh-contoh ini. Yang ketiga, kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Ini menurut John Locke. Selain John Locke, ada beberapa tokoh, diantaranya adalah Montesquieu. Ini mengungkapkan kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Jadi sama, kekuasaan itu kekuasaan membuat undang-undang atau melaksanakan undang-undang, eksekutif, yudikatif itu kekuasaan untuk mempertahankan undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Pendapat yang dikemukakan oleh Montesquieu ini merupakan pelengkap sebetulnya atau penyempurna dari pendapat John Locke itu tadi. Di mana kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan sebagai kekuasaan eksekutif. Mesti mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Belakangan dari ketiga teori ini atau macam-macam dari kekuasaan negara ini lebih populer, teori Montesquieu ini dinamakan trias politika. Nah, saya kira itu, dan ini teori ini sudah bahkan sudah populer, bahkan banyak negara yang menggunakan ini. Teori atau teori kekuasaan negara itu. Saya kira itu beberapa penjelasan tentang pendapat para ahli. Nah, setelah kalian membaca uraian tadi atau mendengarkan uraian tadi, nanti lebih lengkap, saya minta kalian lebih detail membaca di buku paket yang sudah kalian terima dalam bentuk soft copy atau dalam bentuk hard copy atau berupa buku paket. Nah, setelah membaca di atas atau menyimak penjelasan di atas, kalian uraikan dalam satu paragraf mengenai pentingnya kekuasaan negara. Informasikanlah pendapat kalian pada teman kalian yang lain. Betapa pentingnya kekuasaan negara.
Nah, hubungannya dengan Indonesia, dengan Pancasila apa? Mari berikut ini kita bahas mengenai konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Hubungannya dengan negara kita. Apa sebenarnya konsepnya? Kok ada pembagian, ada pemisahan, nanti akan kita temukan di sana setelah ya, bahasan-bahasan berikut ini. Sebenarnya ada dua kata kunci, pemisahan dan pembagian kekuasaan. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia sepenuhnya diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar negara kita. Istilah pemisahan kekuasaan atau separation of power dan pembagian kekuasaan, division of power, merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lain. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Jadi dipisah. Jadi kalau sebetulnya kalian tadi di atas sudah menyimak, ada kekuasaan eksekutif, yudikatif, ya, atau lebih dikenal dengan trias politikal, inilah yang menjelaskan di situ. Dengan kata lain, lembaga pemegang kekuasaan negara meliputi legislatif, eksekutif, yudikatif, merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Nah, sebetulnya itu konsep dasarnya. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh, negara yang menganut mekanisme adalah Amerika Serikat. Nah, di Amerika itu 3 lembaga ini ya berdiri sendiri dan punya kekuasaan, punya fungsinya masing-masing. Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan. Di dalam mekanisme pembagian kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian. Ada legislatif, eksekutif, yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Ini kalau mekanisme pembagian kekuasaan. Dan ini konsekuensinya mesti ada. Jadi antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerja sama. Nah, mekanisme pembagian ini banyak sekali dilakukan oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Jadi, kalau di Amerika, ya bolehlah, itu urusannya Amerika, kekuasaannya dibagi-bagi, termasuk pemisahannya, tapi di Indonesia tidak dengan Indonesia. Bahkan negara di belahan dunia ini banyak yang meskipun terpisah-pisah tetap melakukan koordinasi dan kerjasama. Nah, konsep pembagian kekuasaan yang dianut negara Indonesia diatur sepenuhnya oleh dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yakni ada 2 bagian. Pembagian kekuasaan secara horizontal maupun pembagian secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian menurut fungsi lembaga tertentu, misalnya legislatif, eksekutif, yudikatif.
Nah, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan daerah. Antara pusat dan daerah, misalnya ini tetap ada pembagian. Nah, pembagian secara horizontal, ini kita ketahui ada kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah, menetapkan undang-undang dasar. Sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kita tahu di negara kita ini amandemennya sudah sampai 5 kali. Tapi ada yang tetap dipertahankan tidak rubah, yakni preambul atau pembukaan, itu tidak dirubah. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar kita, kekuasaan ini dipegang oleh Presiden. Menyatakan bahwa pasal itu menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Ini dipegang oleh siapa? Oleh Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana diatur atau ditegaskan pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar kita. Menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, undang-undang. Jadi kekuasaan legislatif inilah yang punya kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang. Nah, yang keempat, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan disebut juga kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, siapa yang memegang kekuasaan ini? Yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana ditegaskan pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Nah, yang menjalankan siapa ini? Yakni Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana diatur dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Di sana dinyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Loh, kok bebas? Nah, bebas dalam arti tidak bisa dicampuri oleh badan-badan yang lain atau dicampuri oleh pihak-pihak lain. Yang keenam, kekuasaan moneter, yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia selaku bank sentral inilah yang diberi kekuasaan untuk mengatur itu, untuk menjalankan kekuasaan moneter. Dasar hukumnya apa? Ya pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sana dinyatakan bahwa negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Nah, inilah pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintah daerah berlangsung antar lembaga-lembaga daerah yang sederajat, yaitu antara pemerintah daerah, kepala daerah, wakil kepala daerah, DPRD. Pada tingkatan provinsi pembagian berlangsung antar pemerintah provinsi, gubernur, wakil gubernur, dan DPRD provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten kota, ini berlangsung antara pemerintah kabupaten kota, dalam hal ini bupati, wakil bupati, atau wali kota, wakil wali kota, dan DPRD kabupaten kota. Itu pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, pembagian yang berikutnya, pembagian kekuasaan secara vertikal, merupakan pembagian berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar kita menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Masing-masing ini juga diatur dan ditetapkan oleh undang-undang. Pemerintahan daerah juga diatur pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Di pusat ini mengatur pembagian kekuasaan yang ada di daerah atau di provinsi atau di kabupaten. Nah, hubungan di sini yakni antara provinsi dan kabupaten kota ini terjalin koordinasi, pembinaan, pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Nah, pusat nanti akan menyerahkan sepenuhnya wewenangnya pada kabupaten kota untuk mengurus, mengatur rumah tangganya sendiri, urusan pemerintahan di daerahnya. Tapi ada pengecualian. Ini yang semuanya nanti yang lain diurus daerah,
yang lain nanti diurus pusat, diantaranya masalah politik luar negeri. Ini diatur oleh pusat. Pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Ini diatur oleh pusat. Sesuai pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang diatur oleh undang-undang. Nah, inilah kalian mungkin sudah memahami antara pembagian kekuasaan dan pemisahan, di antara pembagian dan pemisahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal, ini saya ulang, pembagian secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan dalam pemerintahan. Bunyi pasal 18 ayat 1. Anak-anak saya kira itu pertemuan hari ini. Saya minta tugas mandiri ada 2. Yang pertama, ya, untuk tugas mandiri, jadi membuat deskripsi atau uraian, 1 paragraf saja, tidak usah banyak-banyak, betapa pentingnya kekuasaan negara. Kemudian kamu tulis, informasikan pendapat kalian pada teman yang lain, pentingnya sebuah kekuasaan negara. Nah, yang kedua nanti tugasnya, saya minta nanti ditulis di kertas dalam bentuk lembaran. Silahkan tabel ini kalian isi. Kalian silahkan membaca Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Atau mungkin sebagai bahan nanti silahkan kalian browsing, saya persilahkan. Tapi tetap mengacu pada buku paket, jangan kemana-mana, jadi silahkan disesuaikan dengan buku paket, tidak sulit, nanti nama lembaga negara, misalnya MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, ini dasar hukumnya apa, tugas dan wewenangnya apa, ini silahkan tabel ini kamu lengkapi. Masuk DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan. Saya minta setelah akhir dari tayangan ini, saya minta nanti melalui ketua kelas mengumpulkan tugas mandiri kalian dalam bentuk lembaran kertas, kemudian dikumpulkan. Saya kira itu, sekali lagi saya minta kalian mampu membuat deskripsi, mampu menganalisis dari buku paket tentunya, materi pada kesempatan kali ini. Untuk itu, saya rasa pembahasan kita saya anggap cukup. Kita akhiri, mudah-mudahan sedikit yang kita terima hari ini benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.